wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai bab siklus pengeluaran, pembelian dan pengeluaran kas. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Diana Santika Dewi, NPM 10, yang kedua Sherina, NPM 26, yang ketiga Alivia Dinarifai, NPM 27, yang keempat Tia Ranti Rahma, NPM 31, dan yang terakhir Yurike Yana, NPM 40. Pengertian siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang berhubungan dengan pembelian, pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah meminimalisir total biaya perolehan dan pemeliharaan, persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan untuk berfungsi dengan baik. Keputusan yang harus dibuat oleh manajemen untuk mencapai tujuan antara lain: 1. Menentukan tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang harus dimiliki. 2. Memilih pemasok yang dapat menyediakan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terjangkau. 3. Menentukan kegunaan bagian TI untuk mengoptimalkan efisiensi dan keakuratan logistik inbound. 4. Membantu perusahaan untuk memelihara kas yang cukup untuk memanfaatkan diskon yang ditawarkan kepada pemasok. Ancaman dan pengendalian siklus pengeluaran. Ancaman yang pertama yaitu data induk yang tidak akurat atau tidak valid, menyebabkan pesanan dari pemasok tidak disetujui, pembelian bahan baku yang kualitasnya rendah, pengiriman yang tidak tepat waktu, pengiriman yang salah alamat, dan penipuan pembayaran ke pemasok fiktif serta penundaan produksi. Cara pengendaliannya yaitu membatasi akses data induk siklus pengeluaran dan mengkonfigurasi sistem sehingga hanya pegawai berwenang yang dapat membuat perubahan atau data induk. Ancaman yang kedua yaitu pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif seperti informasi perbankan. Cara mengatasinya adalah dengan mengkonfigurasi sistem tersebut untuk menggunakan pengendalian akses kuat untuk membatasi siapa yang dapat menampilkan informasi tersebut. Ancaman yang ketiga yaitu siklus pengeluaran berkaitan dengan kehilangan atau penghancuran data induk. Cara terbaik mengatasi masalah ini adalah menggunakan backup dan prosedur pemulihan bencana. Aktivitas dari siklus pengeluaran merupakan cerminan dari aktivitas pendapatan. Aktivitas pendapatan yang pertama yaitu entry pesanan penjualan, yaitu memproses pesanan dari pelanggan. Yang kedua pengiriman, yaitu mengantar barang dagangan atau jasa ke pelanggan. Yang ketiga penagihan, yaitu mengirimkan faktur ke pelanggan. Yang keempat penerimaan kas, yaitu memproses pembayaran dari pelanggan. Sedangkan dalam aktivitas siklus pengeluaran, yang pertama yaitu pemesanan bahan baku, perlengkapan, dan jasa, yaitu mengirimkan pengiriman ke pemasok. Yang kedua penerimaan, yaitu menerima barang atau jasa dari pemasok. Yang ketiga memproses faktur, yaitu meninjau dan menyetujui faktur dari pemasok. Yang terakhir yaitu pengeluaran kas, yaitu memproses pembayaran ke pemasok. Perkenalkan, saya Diana Santika Dewi dengan NPM 1801301001010. Di sini saya akan memaparkan mengenai memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Di dalam aktivitas bisnis utama, yang pertama dalam siklus pengeluaran, yaitu dengan memesan bahan baku, perlengkapan, atau jasa, yang menunjukkan bahwa pemesanan ini terlebih dahulu melibatkan untuk mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak yang dibeli, kemudian memilih dari pemasok mana untuk membeli. Nah, di dalam sistem persediaan just in time atau JIT inventory system,
merupakan sebuah sistem yang meminimalkan atau mengeliminasi persediaan secara virtual dengan membeli dan memproduksi barang hanya sebagai respons terhadap penjualan aktual, bukannya yang diperkirakan. Oleh karena itu, pabrik yang menggunakan sistem GIT akan memiliki beberapa dok penerimaan, masing-masing ditugaskan untuk menerima pengiriman barang yang diperlukan di pusat kerja terdekat. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian. Nah, di dalam catatan persediaan yang tidak akurat dapat menyebabkan kehabisan stok yang akan mengakibatkan pada hilangnya penjualan atau menyimpan persediaan berlebih yang dapat meningkatkan biaya. Nah, untuk mengurangi resiko pada masalah ini, metode persediaan perpetual seharusnya digunakan untuk memastikan bahwa informasi mengenai stok persediaan selalu terbarui. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan teknologi informasi untuk mengeliminasi kebutuhan bagi entry data manual agar dapat meningkatkan ketepatan pencatatan persediaan perpetual. Berikutnya, memilih pemasok. Setelah kebutuhan untuk membeli telah diidentifikasi, langkah selanjutnya yaitu memilih pemasok. Para agen pembelian biasanya menjalankan tugas ini. Dalam perusahaan manufaktur seperti Alpha Omega Elektronik, fungsi pembelian berkaitan erat dengan siklus produksi. Nah, di dalam proses ada pun faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih pemasok. Yang pertama, harga, yang kedua, kualitas bahan baku, dan yang terakhir, keandalan dalam pengiriman. Selanjutnya, ancaman terkait kebijakan juga timbul dengan Electronic Data Interchange atau EDI yang masing-masing harus ditutupi dalam perjanjian perdagangan. Berikut ini ilustrasinya. Yang pertama, pada titik proses apa pesanan dapat dibatalkan? Yang kedua, pihak mana yang bertanggung jawab untuk kesalahan data kode barang, tag RFID atau Radio Frequency Identification dan label. Yang ketiga, apa yang terjadi jika kesalahan dalam sistem penjualan perusahaan pembelian menyebabkan kesalahan tambahan dalam jumlah barang yang disediakan pemasok. Nah, contohnya seperti penyuapan atau kickbacks yang merupakan hadiah dari pemasok ke agen pembelian untuk tujuan mempengaruhi proses pilihan mereka mengenai pemasok. Seperti itu ancamannya. Nah, untuk mencegah penyuapan, perusahaan harus melarang agen pembelian menerima segala hadiah. Nah, jadi pengendalian penting untuk mengurangi risiko atas penyuapan yaitu dengan melakukan rotasi pekerjaan. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Sherina, NPM 26. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerimaan. Departemen penerima bertanggung jawab untuk menerima pengiriman dari pemasok, biasanya melapor ke manajer gudang, yang pada gilirannya melapor lagi ke wakil presiden manufaktur. Departemen penyimpanan inventaris yang juga melapor kepada manajer gudang bertanggung jawab atas penyimpanan barang. Informasi tentang penerimaan barang pesanan harus dikomunikasikan ke fungsi pengendalian persediaan untuk memperbarui catatan persediaan. Kemudian untuk proses penerimaan, ketika pengiriman tiba, petugas penerima membandingkan nomor pesanan pembelian yang dirujuk pada slip pengetakan pemasok dengan file pesanan pembelian terbuka untuk memverifikasi bahwa memang barang itu yang dipesan. Kemudian petugas penerima kemudian menghitung jumlah barang yang dikirim. Sebelum mengarahkan inventaris ke gudang atau pabrik, petugas penerima juga harus memeriksa setiap pengiriman untuk mencari tanda-tanda kerusakan yang jelas. Selanjutnya, laporan penerimaan. Laporan penerimaan mendokumentasikan rincian tentang setiap pengiriman, termasuk tanggal penerimaan, pengirim, pemasok, dan juga nomor pesanan pembelian. Untuk setiap barang yang diterima, ditunjukkan nomor barang, deskripsi, satuan ukuran, dan kuantitas. Laporan penerimaan juga berisi ruang untuk mengidentifikasi orang-orang yang menerima dan memeriksa barang, serta untuk keterangan tentang kualitas barang yang diterima.
Kemudian ada 3 kemungkinan pengecualian untuk proses ini, di mana yang pertama menerima jumlah barang yang berbeda dari jumlah yang dipesan, yang kedua menerima barang yang rusak, dan yang ketiga menerima barang dengan kualitas yang lebih rendah yang gagal dalam pemeriksaan. Nah, dalam ketiga kasus yang tadi sudah disebutkan, Departemen Pembelian harus menyelesaikan situasi tersebut dengan pemasok. Biasanya pemasok akan memberikan izin kepada pembeli untuk memperbaiki faktur jika ada ketidaksesuaian dalam jumlah. Dalam kasus barang rusak atau berkualitas buruk, dokumen yang disebut memo debit disiapkan setelah pemasok setuju untuk mengambil kembali barang tersebut atau memberikan pengurangan harga. Selanjutnya ada nota debit. Nota debit mencatat penyesuaian yang diminta. Suatu salinan memo debit dikirim ke pemasok yang kemudian membuat dan mengembalikan memo kredit sebagai pengakuan. Departemen Hutang Dagang diberitahu dan menyesuaikan saldo akun kepada pemasok tersebut. Salinan nota debit menyertai barang ke Departemen Pengirim untuk mengotorisasi pengembalian mereka ke pemasok. Kemudian menghitung dan mencatat pengiriman inventaris adalah tugas padat karya. Salah satu cara bagi perusahaan seperti AOE untuk meningkatkan efisiensi proses ini adalah dengan meminta pemasok untuk memasukkan kode batang atau membubuhkan tag RFID ke produk mereka. Salah satu pendekatan merampingkan perhitungan barang yang diterima tetapi tidak menghilangkan kebutuhan untuk memeriksa kualitas. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian penerimaan, di mana diantaranya adalah menerima pengiriman barang yang tidak dipesan yang mengakibatkan biaya yang terkait dengan pembongkaran, penyimpanan, dan pengendalian barang tersebut. Prosedur kontrol terbaik untuk mengurangi ancaman ini adalah dengan menginstruksikan Departemen Penerima untuk hanya menerima pengiriman yang ada pesanan pembelian yang sudah disetujui, sehingga Departemen Penerima harus lebih rinci lagi atau mensortir kembali apakah barang ini sudah dibeli atau memang sudah dipesan atau bukan. Kemudian ancaman yang selanjutnya adalah seperti pencurian inventaris. Nah, untuk mengurangi atau beberapa prosedur pengendalian yang dapat digunakan untuk melindungi inventaris dari kerugian adalah yang pertama, inventaris harus disimpan di lokasi yang aman dengan akses yang terbatas. Kedua, semua pengalihan persediaan di dalam perusahaan harus didokumentasikan. Misalnya, Departemen Penerima dan Departemen Penyimpanan Inventaris harus mengakui pengalihan barang dari dokumen penerima ke dalam inventaris. Demikian pula, baik penyimpanan persediaan maupun Departemen Produksi harus mengakui pelepasan persediaan ke dalam produksi. Dokumentasi ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menetapkan akuntabilitas atas setiap kekurangan, sehingga mendorong karyawan untuk berhati-hati dalam mencatat semua pergerakan inventaris secara akurat. Kemudian yang ketiga, penting untuk menghitung secara berkala persediaan yang ada dan untuk merekonsiliasi perhitungan tersebut dengan persediaan. Saya Yurika Yana Dwindrawati NPM 180130140. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyetujui faktor pemasok. Pada prosesnya, Departemen pada bagian utang menyetujui dengan faktor pemasok untuk pembayaran. Untuk pembayaran pemasok timbul pada saat barang diterima merupakan sebuah kewajiban yang hukum. Alasannya, meskipun demikian, sebagian besar perusahaan mencatat utang hanya setelah penerimaan dan persetujuan atas faktur pemasok saja. Dengan adanya perbedaan waktu ini, biasanya tidak penting bagi pembuatan keputusan harian, akan tetapi hal ini memerlukan pembuatan jurnal penyesuaian yang sesuai untuk menyiapkan laporan keuangan yang akurat pada akhir periode fiskal. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian persetujuan pada faktor pemasok. Cara yang terbaik untuk mengurangi ancaman yang terkait dengan pengiriman yaitu dengan menyediakan para staf pembelian dan utang dengan pelatihan yang cukup mengenai praktik dan terminologi dari transportasi. Kesalahan dalam mencatat dan memposting pembayaran ke pemasok menghasilkan kesalahan tambahan dalam laporan keuangan dan kinerja, dan pada akhirnya yang dapat berkontribusi pada pembuatan keputusan yang buruk.
Nama saya Alivia Dinarifai, NPM 18013010027. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengeluaran kas. Yang pertama ada proses. Dalam sebuah proses pengeluaran kas, terdapat seorang kasir. Kasir merupakan orang yang melapor ke bendahara yang memiliki tanggung jawab untuk membayar pemasok. Hal ini memisahkan fungsi penyimpanan yang dijalankan oleh kasir dan dari fungsi otorisasi dan pencatatan yang dijalankan oleh masing-masing departemen pembelian dan utang. Pembayaran dibuat ketika utang mengirimkan kasir sebuah paket voucher. Meskipun banyak pembayaran terus dibuat dengan cek, penggunaan EFT atau Electronic Funds Transfer dan FEDI atau Financial Electronic Data Interchange semakin meningkat. Lalu ada ancaman dan pengendalian. Berikut ini ada beberapa ancaman dan cara pengendalian yang tepat pada pengeluaran kas. Yang pertama, bentuk ancamannya yaitu kegagalan untuk memanfaatkan diskon pembelian bagi pembayaran yang tepat waktu dapat menjadi mahal. Bentuk pengendaliannya yaitu berupa faktur yang disetujui harus diajukan berdasarkan tanggal jatuh tempo dan sistem harus didesain untuk melacak tanggal jatuh tempo faktur dan mencetak sebuah daftar seluruh faktur yang beredar secara periodik. Lalu yang kedua ada membayar untuk barang yang tidak diterima. Bentuk pengendaliannya yaitu membandingkan kuantitas yang diindikasikan dalam faktur pemasok dengan kuantitas yang dimasukkan oleh pihak pengendalian persediaan yang menerima transfer atas barang-barang tersebut dari Departemen Penerimaan. Lalu yang ketiga ada penggantian pembayaran atas biaya perjalanan dan hiburan pegawai. Karena ini adalah sebuah area yang mana penipuan sering terjadi dan tren teknologi telah mempermudah bagi para pegawai untuk menyerahkan klaim palsu. Bentuk pengendaliannya yaitu perusahaan mensyaratkan para pegawai untuk menyerahkan bukti tambahan seperti agenda konferensi yang mengidentifikasi pengunjung untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar mengambil perjalanan. Lalu yang keempat ada pembayaran duplikat dapat terjadi untuk berbagai alasan. Ini mungkin menjadi faktor duplikat yang dikirim setelah cek perusahaan telah ada di surat atau ini mungkin telah terpisah dari dokumen lain dalam paket voucher. Bentuk pengendaliannya yaitu yang pertama, faktur seharusnya disetujui untuk pembayaran hanya saat disertai dengan paket voucher lengkap. Lalu yang kedua, disertai salinan asli pada faktur harus dibayarkan. Dan yang ketiga, ketika cek untuk membayar faktur yang telah ditandatangani, faktur dan paket voucher harus dibatalkan dalam cara yang akan mencegah pengiriman ulang. Yang terakhir yaitu kemungkinan besar ancaman serius yang dikaitkan dengan fungsi pengeluaran kas adalah pencurian atau penyalahgunaan dana. Dikarenakan kas adalah aset yang mudah dicuri, akses ke kas, cek dan mesin penandatanganan cek harus dibatasi. Bentuk pengendaliannya yaitu EFT, baik itu sendiri maupun sebagian dari FEDI. Memerlukan prosedur pengendalian tambahan titik pengendalian akses yang ketat atas seluruh transaksi EFT keluar sangat penting. Kata sandi dan ID pengguna harus digunakan secara spesifik untuk mengidentifikasi dan mengawasi setiap pegawai yang diotorisasi untuk memulai transaksi EFT. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.